Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya pelajari, yaitu tentang manajemen keperawatan. Yang pertama itu pengertian kepemimpinan. Menurut Arwani tahun 2006, kepemimpinan adalah suatu seni keproses untuk mempengaruhi dan mengarahkan dua individu untuk memiliki motivasi dan tujuan. Ya, sedangkan menurut Stoner tahun 1995, yaitu suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi dalam melakukan aktivitas. Yang berikutnya itu ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan itu ada 3, yaitu otokratis, demokratis, dan laissez-faire. Otokratis yaitu pemimpin yang bekerja dengan sungguh-sungguh, sedangkan demokratis yaitu pemimpin yang bekerja dengan kelompok. Yang berikutnya laissez-faire itu pemimpin yang hanya memberikan arahan atau memberikannya sepenuhnya kepada bawahannya. Yang berikutnya itu ada peran dan fungsi manajemen keperawatan. Peran yaitu peran interpersonal, yaitu sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan sebagai pemimpin yang motivasi pasien. Yang kedua itu ada peran informasional, yaitu pemimpin yang monitor lingkungan dan pemimpin sebagai pembicara. Yang ketiga itu ada peran advokator, yaitu pengambil keputusan, dan yang keempat ada peran negosiator. Ya, baik, ada fungsi dari manajemen keperawatan. Yang pertama itu memberikan sistematik pembahasan untuk lebih teratur. Yang kedua, agar analisis pembahasannya lebih mudah. Yang ketiga itu menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen. Yang berikutnya itu perencanaan merupakan dasar dari fungsi manajemen. Perencanaan adalah pandangan ke depan dan merupakan fungsi yang penting tentang suatu rencana kegiatan yang ingin dicapai. Yang berikutnya itu ada organisasi dalam manajemen keperawatan. Organisasi adalah sekelompok yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan. Ya, berikutnya menurut Grifa, organisasi memiliki sumber sebagai berikut, itu ada SDM, SDA, SDA finansial, dan SDA informasi. Manfaat informasi yaitu ada melayani masyarakat, memberi tujuan, habis itu memelihara ilmu pengetahuan. Yang berikut fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan. Pengarahan merupakan suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada perawat junior sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan yang membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yang berikut ada pengendalian mutu asuhan keperawatan. Menurut Nurmats tahun 2001, pencapaian keperawatan di rumah sakit merupakan bagian utama dari pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien. Oleh karena itu, kualitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keefektifan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, sehingga sehingga pasien diharapkan puas dengan cara kerja seorang perawat. Manajemen konflik adalah suatu tindakan atau pengalaman yang dilakukan seseorang terhadap konflik yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi penyebab, pengaruh, dan jenis konflik. Perawat sebagai salah satu profesi yang mengandalkan pelayanan jasa keperawatan.
dan langsung berinteraksi dengan banyak orang. Dalam hal ini kalian diharapkan mampu membantu proses pengendalian dan memecahkan konflik secara efektif. Ya, berikutnya itu ada proses timbang terima. Timbang terima menurut Nur Salam tahun 2011 adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima suatu laporan yang berkaitan dengan klien. Timbang terima pun dapat digambarkan seperti kegiatan yang harus dilakukan sebelum pergantian dinas. Ya, mungkin itu saja hasil yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.